Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, hai teman-teman, hai sahabat semua, apa kabarnya? Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang baik. Dalam kesempatan ini, seperti biasa, kita akan mengulas sebuah edukasi tentang kehidupan di dalam rumah tangga. Pada kesempatan ini kita akan membahas yaitu tips menjadi istri cerdas dan hemat. Istri cerdas. Dalam sebuah iklan-iklan yang kita lihat di televisi, seorang suami memuji istrinya cerdas karena si istri itu membeli barang, membeli sesuatu yang harganya lebih murah dari merek lain, yang mana katanya kualitasnya lebih ampuh juga. Tentu saja cermat dalam memilih produk berkualitas dengan harga yang lebih murah adalah tindakan cerdas. Selain itu, seorang istri yang cerdas perlu melakukan upaya untuk berhemat dan mengelola keuangan keluarga dengan baik. Mungkin bagi sebagian istri, perihal mengelola uangnya dan berhemat adalah hal biasa. Namun ada juga istri-istri yang merasa kebingungan bagaimana caranya bisa mencukupkan dana yang ada dengan baik. Untuk sebagian istri itu, maka dari itu berdasarkan temuan-temuan maka akan kita sampaikan beberapa tips-tipsnya agar istri semakin hari semakin cerdas. Yang pertama, buat anggaran. Membuat anggaran menjadi hal pertama yang penting dilakukan bila ingin mengelola keuangan dengan baik. Pertama, mencatat seluruh penghasilan dalam satu bulan, membuat alokasi penggunaannya yang jumlahnya sama dengan jumlah penghasilan itu. Alokasi ini sebaiknya dibagi dalam 3 kategori: untuk saving, untuk living, dan untuk flying. Tentukan persentase untuk setiap pos ini sesuai kebutuhan. Misalnya saving 30%, living 60%, dan flying 10%. Saving adalah sejumlah dana yang kita anggarkan untuk ditabung. Tabungan ini bisa dibagi lagi beberapa tujuan, misalnya untuk dana darurat, dana pendidikan, dan pensiun atau dana lain sesuai kebutuhan. Living adalah sejumlah dana yang kita anggarkan untuk kebutuhan sehari-hari yang sifatnya tetap, misalnya bayar cicilan rumah, tagihan listrik, belanja bulanan, dan yang lain-lain. Sementara flying adalah sejumlah dana yang kita anggarkan untuk pengeluaran yang tidak rutin, misalnya makan bersama keluarga di restoran, jalan-jalan, dan lain-lain sebagainya. Setiap akan menggunakan uang, usahakan untuk mengacu pada jumlah yang sudah dianggarkan ini. Hal ini butuh kedisiplinan dan pengendalian diri, tapi hasilnya akan membuat perbedaan yang signifikan pada keamanan keuangan kita. Kedua, membuat catatan keuangan. Catatan keuangan berupa catatan anggaran bulanan, catatan dana tabungan, catatan tentang pembelanjaan yang sudah dilakukan. Buat buku khusus untuk mencatat keuangan keluarga. Ketiga, membuat rekening tabungan terpisah. Anggaran belanja sudah disusun, catatan juga tertata rapi. Namun bila semua dana yang ada ditumpuk dalam satu rekening tabungan, bisa-bisa malah membuat kita bingung. Sebaiknya buatlah rekening tabungan terpisah. Misalnya rekening khusus untuk tabungan dan untuk kebutuhan sehari-hari. Keempat, membuat daftar belanja. Buatlah daftar barang yang mau dibeli sebelum pergi belanja dan belanjalah berdasarkan daftar tersebut. Kemudian kelima, memilih beli barang berkualitas supaya lebih awet. Karena lebih awet jadi nggak gampang rusak dan nggak perlu sering beli lagi untuk ganti yang rusak. Ketujuh, menghindari melihat-lihat aplikasi belanja online. Di HP kita banyak racun iklan yang membuat kita merasa seorang istri membutuhkan semua hal yang mereka tawarkan, apalagi kalau ada tulisan diskon, apalagi kalau ada pilihan bayar nanti. Kalau memang lagi ada kebutuhan hal itu, seorang istri masukkan dalam budget bulanan dan sesuai dengan budget itu cari produknya di aplikasi belanja online. Kalau di budget lagi nggak ada, ngapain juga lihat-lihat aplikasi belanja online?
adanya nanti malah jadi kepengen banyak hal. Hal ini berlaku juga untuk ke mall atau ke pusat perbelanjaan. Sebaiknya ke mall hanya bila ada kebutuhan yang akan dibeli. Kalau tidak, nggak usah sering-sering ke mall. Kedelapan, membuat plan. Mau makan apa minggu ini? Sarapan apa? Makan siang, makan malam, atau cemilan yang mau dimakan sebaiknya dibuat perencanaannya secara tertulis. Jadi dengan berdasarkan itu, maka seorang istri belanja bahan-bahan yang dibutuhkan saja yang akan dibelinya. Sebelum menerapkan ini, seorang istri sering banget tiba-tiba di tukang sayur dan terpaku menatapi sayuran, mau beli apa, mau masak apa, dan selain buang waktu, itu juga buang-buang banyak uang. Kadang jadi beli bahan makanan yang gak jelas, mau dimasak apa, ujung-ujungnya numpuk di kulkas, tahu-tahu gak layak untuk dimakan, jadilah terbuanglah bahan makanan itu. Sayang sekali kan. Jadi perlu ada perencanaan. Kesembilan, masak untuk makanan sehari-hari. Sebisa mungkin makanan di rumah atau bawa bekal makan siang untuk ke kantor. Kalau mau makan di luar, bisa dibuat dalam anggaran tertentu dan bisa direncanakan, misal berapa kali dalam seminggu, jadi tidak melulu jajan di luar. Lagian menurut seorang istri, masakan sendiri itu lebih sehat dan seringkali juga lebih enak daripada masakan yang ada di luar. Maka dari itu, seorang suami harus lebih sering-sering memakan masakan seorang istrinya. 10. Menjaga kesehatan dan memproteksi diri dengan asuransi kesehatan. Menjaga kesehatan berkontribusi penting pada upaya penghematan, karena seorang istri semua tahu bahwa biaya kesehatan tidaklah murah. Perlu untuk mengupayakan menjaga pola hidup sehat. Namun, walaupun demikian, seorang istri tetap perlu memproteksi diri dengan asuransi kesehatan. Karena itu penting, jangan sampai tabungan yang sudah dikumpulkan hanya habis untuk biaya berobat. Itulah tadi tips-tipsnya ya teman-teman, saudara-saudara. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan dapat menjadi bahan renungan seorang istri untuk berhemat lagi. Itu saja yang bisa dapat sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum.